Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Seperti itu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali di mata pelajaran teknologi One ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer dengan setting atau konfigurasi yang jauh lebih advance atau jauh lebih tinggi tingkatannya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk belajar dan merefresh kembali ya pengetahuan kita tentang jaringan komputer. Seperti itu. Di sini saya punya sebuah slide yang akan coba saya tampilkan. Nah, di sini kita akan mengenal jaringan komputer terlebih dahulu ya di pertemuan yang pertama ini. Kenapa kita harus mengenal komputer jaringan? Sorry, ada transisi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, oke. Nah, kembali lagi, kenapa kita harus mengenal komputer dengan baik atau mengenal jaringan komputer dengan baik? Karena dasar dari teknologi One ini adalah jaringan komputer ya. Teknologi One itu Wide Area Network. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan secara langsung ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, artinya adalah jaringan yang berbasis luas. Nah, berbasis luas di sini adalah jaringan komputer yang akan kita buat itu jangkauannya, cakupannya, dan skalanya lebih luas lagi daripada jaringan yang dasar atau yang sering kita kenal dengan local area network. Mari kita coba untuk beranjak ke slide yang kedua. Nah, ini. Nah, kita mulai dari sebuah pernyataan yang cukup mengena ya. Jadi hampir seluruh wilayah di dunia atau hampir seluruh tempat di dunia ini kini telah terhubung dengan jaringan internet. Nah, ngomong-ngomong tentang internet ini, pasti kalian sudah paham ya, internet ini tidak lain dan tidak bukan adalah jaringan komputer dengan skala yang global atau yang seluruh dunia. Jadi semuanya terkoneksi seperti itu. Nah, kita tidak boleh skeptis dengan ini ya. Kita harus aware dengan ini, atau kita harus memberikan concern yang lebih kepada jaringan internet ini, karena ini adalah salah satu contoh penerapan yang paling sederhana dari wide area network. Nah, seperti itu. Nah, internet vs jaringan komputer. Tadi kita sudah singgung ya, terutama bagaimana layoutnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini bukan topologi, juga bukan, ini hanya gambaran saja bahwa sekarang semua komputer itu saling terkoneksi satu sama lain melalui jaringan internet, baik itu di Afrika, di Asia, di Eropa, dan seterusnya. Oke. Nah, jauh sebelum jaringan yang kompleks ini terbentuk, zaman dulu itu orang membuat jaringan internet itu dengan skala yang amat kecil ya. Seperti yang kita kenal local area network. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini apa ini kok banyak rak, kemudian lemari seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dulu sekali awal mula dari internet, atau lebih tepatnya adalah web ya, di bagian web. Ini sebuah demo saja. Ada komputer klien yang mengakses server ini ya, berisikan file-file dari web ya. Jadi mereka mengirimkan permintaan kepada server web, lalu server web mengirimkan data yang dibutuhkan oleh si pengguna atau si klien ini. Oke, ini gambaran saja. Oke,
Nah, sebelum kita beranjak ke yang lebih kompleks lagi, di sini kita mengenal Di sini kita mengenal media jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan media? Media itu adalah sebuah perantara, ya. Atau media itu semacam alat untuk mentransmisikan, ya, medianya atau perantaranya, untuk mentransmisikan data dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Ya, kita sebut saja sebagai perantara, ya. Media ini perantara jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer kita mengenal dua macam. Ya, pertama adalah wired dan yang kedua adalah wireless. Oke, yang kedua adalah wireless. Kita akan kupas satu persatu, ya, mulai dari yang wired. Wired ini seperti yang sudah kalian lihat di sini. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah berkabel, ya. Wire itu kabel, ya, wired berkabel. Ya, intinya media ini menggunakan kabel sebagai penghubungnya antara satu komputer dengan komputer lain. Nah, sedangkan wireless seperti yang sudah tertera ini namanya ini, ya, wireless, atau wire itu kabel, less itu tanpa. Jadi tanpa kabel, kasarannya seperti itu. Oke, kita akan lanjut di wired. Nah, ini adalah contoh, ya. Saya tidak ingin mempersempit imajinasi kalian, tetapi ini adalah sebuah contoh saja, bahwa untuk yang wired, jenis wired itu untuk saat ini terdiri dari dua. Mungkin ada lagi, nanti akan dikembangkan teknologi seperti apa, tetapi yang kini umum digunakan ada dua. Pertama adalah berbahan dasar tembaga atau copper, yang kedua adalah fiber, ya, copper dan fiber. Nah, dua jenis kabel ini itu sekarang banyak digunakan. Untuk UTP, ya, UTP ini seperti ini, UTP yang kuning ini sebelah kanan ini, seperti yang sudah kalian sering temui di lab komputer atau di warnet atau dimanapun jaringan yang menggunakan kabel tembaga sebagai medianya, itu pasti kalian menemui kabel UTP ini. Ini konektornya RJ45 dan kita akan di lain waktu kita akan mencoba untuk membuat ini, ya. Biasanya jenis copper ini itu mempunyai beberapa kelemahan, ya. Salah satunya adalah interferensi data atau sinyal-sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi tembaga ini itu bisa mengalami kerusakan saat dia didekatkan dengan kabel-kabel dengan bahan tembaga yang lain. Itu namanya interferensi data. Nah, di situ. Tapi itu memang kelemahan seperti itu, dan dia maksimal speednya 1 Gbps yang jenis Cat6, ya. Jadi UTP ini banyak jenisnya, ada Cat1, Cat2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai sekarang ini Cat6 atau gigabit itu maksimal 1 giga. Nah, kita beranjak ke yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini itu adalah jenis kabel yang sekarang, ya, for your information atau untuk kalian ketahui, adalah media yang digunakan untuk menghubungkan internet di seluruh dunia. Saat ini itu menggunakan fiber optik, ya, fiber optik. Nah, fiber optik ini itu ditanam di dalam lautan, ya, di dalam samudra. Itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan, tetapi yang jelas sekarang semua koneksi internet yang ada antar benua itu menggunakan fiber optik seperti itu. Kenapa menggunakan fiber optik? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecepatannya dan bandwidthnya, sekaligus kelemahan-kelemahan yang ada di kabel tembaga itu sudah istilahnya dianulir atau istilahnya diperbaiki, di-upgrade, ya, si fiber optik ini seperti itu. Oke, ini adalah dua jenis kabel yang biasa digunakan. Kalau ini untuk, ya, jaringan backbone atau jaringan utama, ya. Kalau ini pasti di dalam LAN atau dalam jaringan komputer dengan skala yang kecil, itu ini digunakan seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, yang berikutnya tadi kita sudah bahas tentang wired, sekarang kita bahas tentang wireless. Nah, sebenarnya wireless itu menggunakan beberapa standar, ya. Tetapi di sini yang saya sebutkan adalah alatnya atau komponennya, ya, bukan
bukan standarnya ya kan saya berikan di sini. Kalau standar banyak sekali. Ada yang menggunakan standar 802.1, G, A, N dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari di lain kesempatan. Tetapi di sini yang akan saya jelaskan adalah perangkat ya yang umum digunakan untuk menggunakan media wireless ini. Yang pertama wireless network adapter. Ini bukan yang di sini nih ya, bukan yang di sini. Ini biasa kita temui di laptop yang mungkin wifi-nya rusak, kemudian pakai USB stick ya, seperti flash disk gitu ditancapkan. Nah itu wireless network adapter. Bisa juga kalau di komputer kita menancapkan semacam komponen di slot PCIe-nya itu untuk digunakan sebagai wireless network adapter ini. Kadang juga lewat USB, port USB yang ada di komputer itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke yang kedua, access point. Nah, di sebelah kita ini adalah salah satu jenis dari access point. Nah, access point sendiri itu secara umum banyak orang menyalahartikannya ya. Access point ini adalah sebuah alat yang memiliki kemampuan untuk memancarkan sinyal WiFi ya dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Kalau wireless network adapter ini dipasang ke device-nya atau ke laptopnya, ke komputernya. Sedangkan untuk yang access point ini adalah semacam terminalnya ya, terminal utamanya seperti itu. Nah, repeater ini kalau misalkan access point ini jangkauan sinyalnya kurang jauh, kurang luas, nah itu kita bisa menambahkan dengan yang namanya repeater. Antena ini ya banyak sekali jenisnya antena ya, mulai dari yang sektoral, grid, omni dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana jaringan komputer itu terbentuk ya? Kita bahas awal mulanya dulu ya. Nah, awal mulanya seperti apa? Dulu sebelum standar-standar yang modern itu banyak sekali yang menggunakan ada yang menggunakan topologi star ini, ring, line dan semuanya memiliki standar yang berbeda. Nah, sekarang kebanyakan kita sudah disuguhkan dengan teknologi yang sangat mudah untuk instalasinya atau pengaplikasiannya. Jadi sekarang umumnya orang ya pasti menggunakan yang namanya Ethernet ya. Di LAN kita itu kita tinggal colokkan ke switch, dari switch kita tinggal colokkan ke komputer seperti itu ya. Nah, ini sangat banyak sekali, tetapi yang akan saya bahas di sini yang diberikan highlight yang hitam ini ya, ada personal area network, local area network, metropolitan area network dan WAN. Nah, ini sebenarnya bisa kita kelompokkan menjadi dua saja, yaitu yang pertama adalah local area network dan wide area network. Kenapa yang PAN dan MAN tidak kita bahas ya? Karena sebenarnya PAN itu ya termasuk LAN ya, dan MAN itu secara umum juga bisa kita sebut sebagai WAN ya. Kalau PAN ini ya, kalau misalkan kita dalam satu ruangan 2 komputer, 3 komputer berhubungan, nah itu bisa kita sebut sebagai personal area network. Kalau untuk yang LAN ya seperti yang sering kita temui di lab komputer sekolah itu seperti LAN ini ya. Kalau MAN ini lebih besar cakupannya, bisa antar gedung dalam satu sekolah, itu juga bisa disebut sebagai MAN, atau dalam satu wilayah yang tidak terlalu besar. Nah, kalau WAN ini secara umum ya, pengaplikasiannya sebenarnya yang dimaksud dengan WAN ini jaringan yang besar ya, jaringan komputer yang besar. Contoh misalkan dari SMK Negeri Budo ingin berkomunikasi dengan SMK lain tapi menggunakan media perantara yang secara langsung, atau pakai wifi bisa, pakai jaringan ditembak gitu point to point, nah secara langsung itu bisa dengan jarak yang cukup jauh. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai wide area network ya. Dan satu lagi di LAN ya, LAN itu terbatas ya. LAN itu terbatas, sedangkan di WAN ini itu cukup luas ya. Kita coba. Nah, kita perhatikan di sini ada 2 lingkaran, yang satu LAN dan yang satu WAN ya. Nah,
Ini ada tulisan kecil-kecil di bawah ini. Salah satu alasan kenapa ini ditulis di sini adalah di bawah ini perangkat-perangkat yang umumnya digunakan untuk membuat jaringan LAN, dan sedangkan di sini adalah yang WAN. Medianya biasanya menggunakan kabel UTP, entah itu Cat5, Cat5i atau Cat6. Nah, seperti itu. Ada switch, ada router dan seterusnya. Kemudian kalau yang di sebelahnya, di yang WAN ini, nah kita bahas ya, ini sangat menarik sekali, yaitu fiber optik. Nah, fiber optik ini sangat menarik. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi, latensinya rendah, dan berbagai macam kekurangan yang ada di kabel tembaga itu sudah istilahnya apa ya, diperbaiki di fiber optik ini. Nah, seperti itu. Ada router pasti ya, ada router, ada repeater dan seterusnya. Oke. Kita ingat lagi ya, yang membedakan LAN dan WAN ini pasti dari skalanya ya, dari skalanya. Kalau yang kalau yang LAN ini skalanya kecil ya, terbatas. Kalau yang WAN ini besar. Untuk membuat jaringan besar, apa yang kita butuhkan ya pasti media transmisi atau perantara yang dapat diandalkan ya. Contoh, kalau misalkan UTP ini maksimal 100 meter data sudah loss. Apa itu loss? Jadi misalkan ada satu user ya, satu komputer ke komputer lain dihubungkan dengan menggunakan kabel UTP. Kalau dia dalam radius atau jarak tertentu ya, dia sudah tidak bisa mengirim data. Contoh misalkan kalau kita pakai contoh Cat5 itu 100 meter sudah kembut-kembut istilahnya ya, loss, datanya loss seperti itu. Nah, kalau yang FO ya, kita bahas FO lagi. Ini jangkauannya sangat jauh. Jadi mungkin kalau FO ini bisa istilahnya bisa kilometer ya, 2 kilo, 3 kilo itu masih sanggup menghantarkan data. Kalau yang UTP itu tidak sanggup, jadi harus menggunakan repeater atau penguat sinyal. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan next. Nah, ini akan kita bahas ya di lain kesempatan ya, terutama di pertemuan kedua nanti. Ya, pertemuan kedua nanti. Ini sangat penting, FTTN, FTTC, FTTP dan FTTH. Oke.